kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Berdoa siap mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, absen dulu ya anak-anak. Ayu Davina Hadirah, Bu. Ayu Rizky Hadirah, Bu. Fatimah Zahra hadirah, Bu. Salwa Widda. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah ya, pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas kita yang sederhana ini. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Ada yang tahu apa itu akhlak tercela? Tahu. Apa itu, Nak? Berkata buruk. Ya, akhlak tercela itu adalah akhlak yang akhlak yang tidak patut untuk ditiru atau dilakukan. Nah, contohnya apa saja anak-anak? Boros. Mencuri, berbohong, mencuri, Boros dan lain-lain. ya bagus. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tentang boros. Ada yang tahu apa itu boros? Tahu. Boros seperti membuang-buang air. Ya. Nah, pada pagi hari ini materi kita itu adalah tabdzir. Tabdzir itu boros. Boros dalam bahasa Arab disebut dengan kata badzaro yubadziru tabdziron. Dalam tafsir Departemen Agama diartikan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, boros artinya berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Secara istilah, boros sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara menghambur-hamburkan uang ataupun barang karena kesenangan ataupun kebiasaan. Nah, jadi kadang itu kita nggak sadar kalau kita tuh boros ya. Misal kita punya uang nih, terus kita tuh kayak pengen beli ini gitu kan, pengen beli itu, kita nggak sadar ternyata kita tuh boros kalau kita membelikan suatu barang yang akan tidak terpakai nantinya. Kita masih punya, misalkan kita sudah punya jilbab hitam gitu ya, tapi kita mau beli lagi jilbab hitam. Kita sudah punya dua, kita beli lagi. Nah, itu namanya boros. Dan sikap boros tidak patut untuk ditiru ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya, boros itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, boros dalam harta. Yang kedua, mubazir dalam kesehatan. Yang ketiga, mubazir dalam waktu. Nah, boros dalam harta ini, misalkan yang tadi Ibu sampaikan, kita sudah punya jilbab hitam, tapi kita mau beli jilbab hitam lagi. Kita sudah punya 2, mau beli lagi jadi 3, beli lagi jadi 4, jadi 5. Nah, itu boros ya, Nak, namanya. Yang kedua adalah mubazir dalam kesehatan. Ada yang tahu mubazir dalam kesehatan? Nah, mubazir dalam kesehatan itu maksudnya adalah kita yang punya badan sehat, terus iya kita sehat, kita bisa melakukan hal ini, bisa melakukan hal itu, bisa bersekolah, bisa bermain dengan teman-teman gitu. Nah, itu harus dijaga. Jangan mentang-mentang kita sehat, kita tidak memikirkan diri kita. Misalnya cuaca sedang dingin, kita malah jajannya minum es, minum minuman yang dingin, dan itu sering berulang kali. Nah, itu kan kadang kalau kita kebanyakan minum es, badan jadi sakit, terus demam, bisa juga pilek ya, lebih sering, atau juga batuk. Nah, itu yang dinamakan mubazir dalam kesehatan. Nah,
yang ketiga adalah mubazir dalam waktu. Ada yang tahu mubazir dalam waktu? Tidak. Baik, Ibu jelaskan. Mubazir dalam waktu itu adalah kita punya waktu nih, maksudnya dari pagi nih kan, misalkan kita pagi sekolah, nah pulang sekolah itu siang hari ya, misalnya dari jam 1 sampai jam 5. Nah kita kerjaannya hanya main HP saja, itu namanya mubazir waktu. Padahal kan kalau dari jam 1 sampai jam 5 itu kita bisa mengerjakan PR, membaca buku yang kita pelajari hari ini. Dari jam 1 sampai 5 tuh lama ya waktunya ya. Kita bisa bersiap dulu, kita bisa membantu orang tua, misalnya apa? Katanya udah diambil Ya, cuci piring, atau membantu ibu masak ya, masak sayur ya. Nah ada juga nih contoh dari hadis Rasulullah, ibu bacakan ya, artinya itu Rasulullah telah melihat seorang laki-laki berwudu, lalu beliau bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan, janganlah kamu berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah maksudnya itu kita kalau wudu itu kan pakai air mengalir ya, nggak boleh pakai air kotor atau pakai air bekas mandi gitu ya. Bagusnya itu kita berwudu menggunakan air bersih, air mengalir. Nah maksud dari hadisnya Rasul ini itu memerintahkan kita dalam berwudu aja kita nggak boleh boros gitu kan anak-anak. Jadi kita harus memanfaatkan air itu dengan baik. Paham semua anak-anak? Paham. Jadi kita sebagai umat muslim, sebagai muslimah yang baik hati, yang salehah gitu ya, kita harus berperilaku baik dan janganlah berperilaku boros. Nah, karena perbuatan boros itu adalah sifat dari syaitan. Jadi jauhilah perilaku boros tersebut. Ya, Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah. Nanya aku, setan itu apa? Nah jadi setan itu adalah ciptaan Allah yang terbuat dari api. Kalau kita berteman dengan setan, maka kita akan ikut ke dalam neraka. Makanya kita harus menjauhi perilaku boros, karena itu adalah godaan dari setan. Baiklah anak-anak, apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup, sudah cukup, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit duluan ya anak-anak. Ya, Bu.